Bentar-bentar para investor saham PAC. Ada kabar super penting nih buat kalian semua. PT Solusi Kemasan Digital Tbk, atau yang kita kenal dengan kode saham PAC, baru aja ngumumin aksi korporasi gede-gedean, yaitu right issue. Nah lo right issue lagi artinya apa? Artinya ada peluang tapi juga ada risiko kalau kita nggak paham. Jadi dengerin baik-baik ya, jangan sampai salah langkah. Gue bakal bedah tuntas semuanya di sini. Mulai dari detailnya, jadwalnya, sampai apa yang harus lo lakuin. Oke, kita mulai dari detail utamanya dulu. Apa sih yang ditawarin sama PAC di right issue kali ini? Jadi PAC bakal menerbitkan yang namanya obligasi wajib konversi, atau disingkat OWK, jumlahnya nggak main-main. Sebanyak-banyaknya 38 miliar unit. Gila, banyak banget kan? Nah, harga pelaksanaannya alias harga tebusnya udah ditetapin di angka 100 per unit OWK. Catet ya, 100 perak. Terus gimana cara kita dapetin OWK ini? Nah, disinilah rasio HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu berperan. Rasionya adalah 5:102. Artinya, setiap lo punya 5 lembar saham lama PAC, lo bakal dapat hak untuk nebus 102 unit OWK. Gede banget kan rasionya? Ini artinya, jumlah saham baru yang beredar nanti bakal banyak banget, yang bisa bikin kepemilikan saham lo terdilusi parah kalau lo nggak ikut exercise hak lo. Simpelnya, kalau lo punya 1000 lembar saham, lo bakal dapat hak buat nebus 20.400 unit OWK. Tinggal kaliin aja 20.400 dikali ratain, segitulah duit yang perlu lo siapin. Pertanyaan selanjutnya, duit sebanyak itu mau dipakai buat apa sama PAC? Nah, ini yang penting. Sekitar 87% dana yang terkumpul rencananya bakal disuntikin ke anak usahanya, yaitu APR dan SCR. Duitnya buat apa? Buat bayar kewajiban alias utang mereka. Sisanya, yang sekitar 13% baru deh dipakai buat modal kerja PAC sendiri. Jadi mayoritas dananya buat beresin utang di anak usaha. Ini bisa jadi sentimen positif kalau berhasil. Karena beban keuangan perusahaan jadi lebih ringan. Tapi bisa juga jadi pertanyaan, kenapa utangnya bisa segede itu? Ini yang perlu kita cermati lebih dalam lagi. Sekarang bagian paling krusial yang nggak boleh lo lewatin. Jadwal penting. Salah tanggal bisa-bisa lo boncos. Jadi siapin kalender, catat, atau pasang alarm sekalian. Pertama, cum date di pasar reguler dan negosiasi itu jatuh pada tanggal 9 Januari 2026. Ini adalah hari terakhir lo bisa beli saham PAC dan masih berhak dapat HMETD-nya. Jadi kalau lo mau ikut right issue ini, pastiin lo udah punya sahamnya sebelum pasar tutup di tanggal ini. Besoknya tanggal 12 Januari 2026 itu adalah X-date. Kalau lo beli saham PAC di tanggal ini, ya mohon maaf, lo nggak akan dapat haknya. Biasanya harga saham di X-date ini bakal terkoreksi, karena udah nggak ada bonus hak right issue-nya lagi. Lanjut, ada cum date di pasar, tunai tanggal 13 Januari, dan X-date, pasar tunai tanggal 14 Januari. Ini lebih relevan buat yang transaksinya di pasar tunai. Nah, periode krusial berikutnya adalah periode perdagangan HMETD, yaitu dari tanggal 15 Januari sampai 22 Januari 2026. Di rentang waktu inilah lo bisa ambil keputusan, mau tebus hak lo jadi OWK, mau jual hak lo di pasar, atau malah mau beli hak dari orang lain. Kalau lo nggak mau tebus, pastiin lo jual hak lo di periode ini biar nggak hangus sia-sia jadi abu. Tanggal penting lainnya adalah tanggal penjatahan dan pembayaran, yaitu 14 Januari. Dan terakhir, efek baru hasil right issue ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 Januari 2026. Jadi kesimpulannya gimana? Buat pemegang saham PAC, lo punya 3 pilihan. 1, siapin dana dan tebus semua hak lo untuk menghindari dilusi. 2, kalau nggak ada dana atau nggak yakin sama prospeknya, lo bisa jual hak HMETD lo di pasar. Jangan didiamin aja, lumayan kan jadi cuan. 3, lo bisa tebus sebagian dan jual sebagian. Kalau buat yang belum punya saham, lo bisa spekulasi beli HMETD-nya aja. Di pasar pas periode perdagangan, harganya biasanya lebih murah dari harga sahamnya. Apapun pilihan lo, pastiin lo udah riset mendalam. Pahami fundamental perusahaannya, tujuan penggunaan dananya, dan yang paling penting sesuaikan dengan profil risiko dan kondisi kantong lo sendiri. Jangan cuma ikut-ikutan teman, aksi korporasi kayak gini itu high risk, high return. Semoga cuan ya.